Oke, selamat pagi semuanya. Kita kali ini adalah Yesus Kristus, bukan Isa Almasih. Sebetulnya sudah banyak video yang beredar di YouTube yang menjelaskan bahwa Yesus tidak sama dengan Isa Almasih. Mengapa orang-orang Kristen menyatakan bahwa Yesus tidak sama dengan Isa? Menurut fakta sejarah yang tercatat, segala sesuatu yang pernah Yesus lakukan tercatat di dalam Alkitab, terutama yang disebut dengan Injil. Injil merupakan kitab yang dibuat oleh murid-murid Yesus, dan mereka adalah saksi mata atas setiap peristiwa yang terjadi di masa Yesus. Sedangkan Isa adalah sosok yang diserupakan, yang diwahyukan oleh Jibril kepada nabi orang itu, dan tidak berdasarkan fakta dan sejarah. Karena buktinya adalah fakta dan sejarah antara Yesus dan Isa sangat berbeda, sehingga bisa dipastikan bahwa ada sosok yang diserupakan dengan Yesus, karena sosok itu ada ratusan tahun setelah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus Kristus. Jika fakta dan sejarah Yesus tercatat dan Isa Almasih tidak berdasarkan fakta dan sejarah, ini membuktikan bahwa Isa adalah sosok yang diserupakan dengan Yesus. Siapakah sosok Isa ini? Di kitab orang itu, Isa digambarkan anak dari Maryam. Dan Maryam di sini ditekankan oleh mereka adalah saudara Musa dan Harun. Jika perkataan Jibril adalah perkataan Allah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Allah lupa bahwa Maryam adalah saudara Musa? Karena fakta sejarah pertama tadi membuktikan bahwa terdapat perbedaan ribuan tahun antara Musa dan Nabi Isa. Apakah mungkin Allah salah dalam menyampaikan firman-Nya? Perbedaan yang lainnya di Alkitab tertulis sesuai dengan fakta bahwa Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Tetapi
fakta ini bertentangan dengan cerita Isa yang ada di kitab orang itu. Jika dua cerita ini saja, fakta ini saja menunjukkan bahwa Yesus tidak sama dengan Isa, mengapa orang-orang itu tetap kekeh, tetap ngotot untuk menyamakan Isa dengan Yesus? Walaupun kita sudah membuktikan bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok. Bukankah hal ini kembali membuktikan bahwa ada sosok palsu yang diserupakan dengan Yesus Kristus? Anda ingin percaya Yesus yang fakta dan sejarahnya tercatat, atau Anda akan percaya kepada perkataan Jibril yang disampaikan kepada nabi orang itu? Jadi perlu ditekankan di sini bahwa Yesus tidak sama dengan Isa Al-Masih. Jika orang itu mau mempercayai bahwa Isa adalah Yesus, itu menjadi suatu narasi penyesatan. Itu menjadi narasi yang dibuat-buat untuk menyamakan satu sosok yang telah ada dan tercatat berdasarkan sejarah. Mengapa mereka kekeh untuk menyatakan bahwa Isa sama dengan Yesus? Karena jika mereka mau mengakui bahwa Isa tidak sama dengan Yesus, maka kitab orang itu berisikan suatu kebohongan. Untuk menghindari itu, makanya mereka harus kekeh dan menyatakan bahwa kitab mereka adalah kitab yang paling benar. Dan ini merupakan narasi-narasi yang dibuat untuk membingungkan orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di kitab orang itu, Isa melakukan banyak mukjizat. Dan mukjizat yang ada di kitab orang itu tidak tercatat di Alkitab. Contoh yang saya maksud adalah cerita tentang Isa Al-Masih yang menciptakan burung dari tanah. Hal tersebut tidak tercatat di Alkitab. Semasa hidupnya, Tuhan kita, Yesus Kristus, melakukan banyak mukjizat. Mukjizat itu juga tercatat di Alkitab. Oleh pihak sebelah, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dianggap terjadi karena Allah.
Perlu ditekankan di sini bahwa mereka percaya Yesus Kristus dapat melakukan mukjizat karena seizin Allah. Hanya Allah lah yang dapat memberikan izin kepada nabi-nabinya, utusannya, dan rasul-rasulnya untuk melakukan mukjizat. Perlu saya tekankan di sini bahwa mereka menyatakan Isa Al-Masih, sosok yang diserupakan dengan Yesus Kristus, dapat melakukan mukjizat dengan seizin Allah. Di video selanjutnya, saya akan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Orang-orang itu tidak dapat membedakan antara penciptaan dan mukjizat. Sebagai contoh, ada orang yang bercerita bahwa Nabi Isa dapat membuat, mereka menghindari kata mencipta. Nabi Isa dapat membuat burung dari tanah. Padahal di sana terceritakan bahwa bahwa Al-Masih yang mereka samakan dengan Yesus menciptakan burung. Proses pembuatannya dari tanah, setelah dibuat sedemikian rupa, Isa Al-Masih mengembuskan nafas kepada tanah tersebut untuk menjadi burung. Dan cerita itu mereka bandingkan dengan cerita Nabi Ibrahim, buka kurung, yang mereka samakan dengan Abraham, tutup kurung, memotong atau memisahkan burung-burung dan meletakkannya di beberapa penjuru mata angin. Kemudian Nabi Ibrahim tersebut dapat menyatukan atau menghidupkan burung itu dengan seizin Allah sehingga kembali menyatu dan hidup kembali. Tapi mereka tidak dapat membedakan bagaimana Isa Al-Masih yang mereka ceritakan menciptakan burung. Karena Isa Al-Masih tidak mengambil sesuatu yang sudah jadi, tetapi dia membuat sesuatu untuk menjadi sesuatu. Dan di sana ada proses kehidupan.